Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode berapa ya? 177 kayaknya ya. Iya. Iya masih udah kepira Mbak. Aku lupa, 177 kayaknya ya. Dan kali ini akan ada seksi binor, bincang horor ya, bukan ngebacain cerita horor di email, tapi kita ada bincang horor dan bintang tamunya itu yang udah pernah mampir di podcast kisah horor. Dari mana? Sekedar gibah. Ya, fisik soalnya ya. Kita coba berdua tapi. Nah, kalau di sesi binor pasti jelasnya kita bakal bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor dari bintang tamu nih ya. Kalau dulu kan kita udah di episode sebelumnya sama sekedar gibah itu dari Mas Pujangga. Iya. Ya. Itu dia cerita tentang pengalamannya waktu KKN ya. Iya. KKN Desa Penari nih. Filmnya baru tayang. Oh iya. Dapat rating negatif. Saya belum nonton. Dapat rating negatif. Kalau Sandy kan ceritanya tentang pengalaman Mbak Buyutnya itu Seorang jadi dukun. seorang dukun ya itu nggak penting. Bangsat. Tapi gue aja gak penting sih kayak sebetulnya. Karena dia bukan mbah saya. Iya sih. Iya kan? Nah, itu. So buat teman-teman nih, ada nggak nih pengalaman horor lainnya? Karena kan kemarin kan udah cerita-cerita horor nih, tapi Iya. kan kayaknya ngelihat dari mukanya Mas Pujangga ini kan Kenapa dengan horor mukaku? banget dia. Iya. Ya, Apa? pasti banyak horor banget. Horor banget. Karena aku tuh sangat tertarik dengan hal kejawen. Iya. Terus terang aku tertarik banget dengan hal kejawen dan kejawen itu pasti banyak banget spiritualnya klinik-klinik yang belum terpecahkan. Iya. BTW sekarang bahas kejawen aku pakai sewek loh sekarang. Oh iya, baru sadar saya. Saya kira kita di sarung. Sewek. Sewek, bro. Anti sarung Iya. saya pakai sewek. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang kejawen, ada sih sesuatu hal yang biasanya dilakukan oleh ayah saya. Oke. Setiap malam suruh atau apa gitu. Jadi dia akan membuat sudut di rumah itu dia kasih meja. Dan di meja itu ada sesajen. Ya kan? Nah, di sesajen itu isi sesajennya itu unik, gak kayak sesajen di Bali dan lain sebagainya. Oke. Sesajennya itu cuma 2.
gelas air putih kembang 7 rupa sama kue warna kuning. Kayak kue bakpao tapi dia lurus. Tahu nggak? Dia bulat-bulat bener-bener bulat halus. Paham nggak? Bolu. Kayak bolu tapi bulat. Oh. Kayak bulat lonjong. Paham. Paham nggak? Paham. Tinggi apa? Ke atas gitu apa? Enggak. Kayak bakpao bener-bener kayak bakpao cuma dia kecil dan dia itu bulatnya halus, bukan bakpao kan bulat atasnya kan dia geronjal gitu kan. Ngembang gitu. Ngembang lah, dia itu bulat bener-bener bulat kayak kue bantet. Kayak kue bantet. Lah itu selalu ada 2 hal itu, warna kuning dan itu hilang bakalan dibersihin waktu kuenya itu udah menciut sampai habis. Oh itu berarti kuenya bisa menciut ya? Bisa. Sebenarnya ini ketika aku belajar kejawen, sistem sesajen itu sebenarnya bukan kalau dari ilmiah itu bisa diartikan sebagai makanan itu nanti bakalan habis. Iya. Makanan itu bisa habis kan. Nah, kalau orang kejawen bilangnya itu dimakan oleh leluhur mereka atau orang yang dikasih sama sesajennya itu. Kita percayanya seperti itu. Tapi kalau dijelaskan secara ilmiah, itu dia memang menyusut. Kayak air itu bakal nanti habis sendiri loh. Terus kayak makanan itu bakal nanti habis habis-habis sendiri. Kalau udah lama banget. Lah itu kalau di waktu beberapa tahun yang lalu, itu pas puasa juga ayahku naruh sesajen itu di sudut ruangan juga. Sampai orang tua aku kan 2 Islam yang berbeda. Satunya itu Islam benar-benar murni, satunya Islam kejawen. Sampai orang tua aku yang mama itu bilang wis diruqyah iki. Saking dia istilahnya kan ini kayak Islam nyel gitu, sedangkan kejawen kan berbeda. Apalagi cara doanya pun ayah juga berbeda. Ayah itu cara doanya kayak orang Hindu kalau tapa. Tahu. Tahu kan ya? Tahu. Nah, tapi dia itu tangan kanannya itu di atas kepala. Tahu. Ya kan tahu ya. Tangan kepalanya di atas kepala dan tangan kirinya itu di bawah di depan pusar. Kayak gini kan? Iya, gini. Ini aku pernah, soalnya aku punya temen ya. Aku punya temen. Kebetulan dia dulu juga YouTuber horor. Ini temannya temanku sih sebenarnya. Terus aku berteman di WhatsApp gitu. Yeah. Nah, setiap aku lihat story-nya itu dia tuh kayak tadi tuh kejawen itu. Yeah. Kejawen dan apa ya? Kayak aneh gitu loh menurutku. Kejawen, dia Islam kejawen tapi Hindu dan mesti dia itu bikin story yang membuat aku kayak menarik nih. Kayak gitu loh. Yeah. Kayak apa ya? Spiritualnya kayak menarik banget. Kayak dia selalu nyediain air kembang atau apalah gitu. Iya. Terus pokoknya itu apa ya? Sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kita lihat. Kalau misalnya ini kita lihat dari sisi kalau masalah agama kan pasti sensitif ya. Sensitif banget. Kalau di sisi agama muslim biasa gitu ya. Itu mungkin bakal nyimpang banget gitu loh. Nyimpang banget. Nah, itu sama gak sih yang dirasakan dengan keluargamu itu? Ya kalau dari mama iya sangat menyimpang soalnya mama emang benar-benar bahkan keluarga besarku itu punya pondok, punya bisnis pondok dan itu tradisinya adalah kita itu yang muda akan mewarisi pondok-pondok tersebut. Okay. Nah cuma karena orang tua aku dua-duanya ini rebel, jadi aku adalah anak satu-satunya di keluarga yang nggak pernah mondok, nggak pernah istilahnya agama Islam full. Dan itu satu-satunya yang kuliah. Jadi aku orang yang benar-benar memakai logika dan lain sebagainya. Okay. Akhirnya aku memahami ayah sebagai ya udah, ayah ini orang yang berbudaya, bukan orang yang beragama. Masalah ini ya, pasti kan banyak nih dari pendengar podcast Kisah Horor bertanya-tanya dan penasaran. Kalau kita tahu kan Islam, Nasrani atau lain-lain kan dia percaya bahwa Tuhannya adalah Allah atau Allah. Ya. Kalau Hindu mungkin Sang Hyang Widi. Kalau Buddha Sang Buddhis. Ya. Nah, kalau Islam kejawen itu untuk teorinya itu Islam kejawen itu menganut apa? Nah, itu beda-beda lagi. Ada Islam kejawen itu sebenarnya menurutku itu cuman Islam yang dia percaya sama Allah. Cuman cara percayanya itu berbeda dari kita Islam biasa. Jadi misalkan kita sholat nih, kalau kita Islam biasa kan sholat tuh untuk kita menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Islam kejawen selain sholat dia ada hal lain lagi supaya dia bisa menyembah Tuhan. Ya kayak naruh sesajen dan lain sebagainya itu salah satu dia. Kita juga nyembah Tuhan. Selain itu kita juga nyembah leluhur kita. Bukan nyembah sih, menghormati leluhur kita. Jadi tetap Tuhannya ke Allah. Cuman
dari beberapa Islam kejawen itu dia punya kiblat sendiri-sendiri nih misalkan. Yang di istilahnya ada satu sosok nih, dia yang ini dipatenkan ini satu sosok yang paling saya kagumi dan lain sebagainya. Soalnya di kebudayaan Jawa kan ada yang namanya pewayangan nih. Iya. Di pewayangan kan ada titisan dewa apa dan lain sebagainya. Betul. Nah kebetulan ayahku itu ajarannya itu nyembah Dewa Semar, bukan nyembah sih, istilahnya mengagumi Semar. Ya. Semar kan itu titisan dewa. Semar mesem. Tapi filosofinya Semar bagus loh. Semar itu hanya menunjuk ke satu arah. Kalau di wayangnya dia itu hanya menunjuk ke satu arah, yaitu arah yang benar. Kalau temanku itu dia lebih ke apa ya? Bukan kalau nganut itu bukan sih apa ya? Pokoknya tuh dia tuh kalau setiap bikin story ya, filosofinya tentang filosofi Gajah Mada. Oh, berarti dia ajarannya beda lagi sama ada misalkan. Kan setiap ajaran beda-beda. Kalau punya aku kan, kalau punya ayah, bukan punya aku soalnya gak ikut. Punya ayah itu Kuncen namanya. Romo apa gitu. Jadi dia itu selalu bawa sebuah benda. Ini kayak logam tapi warnanya emas. Gak tahu ini emas beneran atau enggak ya. Itu bentuknya itu kunci, ada di gagang kuncinya itu ada kembang 3. Kayak kembang teratai. Iya. Kayak gitu beberapa. Serem ya? Iya lumayan. Iya, nek misalkan serem sih enggak sih. Yang lebih serem itu ketika ayahku sedang melakukan ritualnya itu tadi. Aku pernah diajak ayah untuk waktu itu aku barusan masuk kuliah. Lah ayah itu ngejak aku bersyukur di ajarannya dia. Aku udah ajaran sih, perkumpulannya dia lah. Jadi aku cuma diem di sana dan dibacain doa. Tapi itu sorry ya, bukannya nyinggung ya ini. Apakah ajaran itu bisa disebut dengan aliran sesat? Itu aku tidak berani berbicara. Aku kan santet ya Allah. itu kan nek menurutku pribadi ya. Untuk disebut ajaran sesat selama aku berarti ngomong kalau ajaran sesat itu adalah ajaran di mana kamu berbeda dari orang dan itu ke posisi negatif. Misalkan kamu membunuh orang dan sebagainya dan kamu menyebarkan hal tersebut. Itu menurutku ajaran sesat. Tapi kalau menurutku karena pemahaman ajaran sesatku seperti itu, ayahku bukan ajaran sesat. Oke. Itu soalnya dia hak membunuh orang. Iya, terpecahkan. Tidak menyakiti orang Karena lain. banyak banget pendengar podcast kisah horor kemarin itu yang nanya nih, yang tertarik dengan hal Islam kejawen. Oh, iya. Nah itu makanya mumpung ada narsumnya ini langsung diomongin gitu ya. Dan BTW ya, pas the way. Karena ini baru selesai Ramadan ya, hari raya ya Allah minal aidin wal faidin ya. Barusan sekarang ya. Barusan sekarang ya. Tak kira. Telat ya. Pertengahan dengan saya. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Dosa kamu banyak sama saya. Iya. Banyak. Seberapa goblok aja. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya buat pendengar-pendengar podcast kisah horor nih ya dan teman-teman semua. Terus karena ini baru selesai bulan Ramadan nih, kita kembali ke topik. Ada nggak sih pengalaman horor pada saat bulan puasa? Kalau aku dulu itu ada dan aku sering cerita nih ke podcaster lainnya kalau aku jadi narasumber gitu kan. Iya. Yang pengalamanku ini pasti udah sering banget teman-teman udah dengerin tuh diganggu kuntilanak pada saat bulan puasa dan pada saat aku lagi recording. Setiap aku recording ke podcast. Karena aku setiap recording podcast itu jam 12 malam. Iya, Karena sepi kan soalnya. kalau pas bulan puasa itu kan banyak yang tadarusan sampai malam. Iya. Jadi kan aku nunggu sampai selesai biar nggak masuk suaranya. Nah itu kemarin tuh sempet ada suara ketawa kuntilanak di rumahku. Masuk ke recording? Enggak, tapi itu sengaja aku rekam pakai handphone. Karena emang udah nggak nyaman gitu ya. Iya. Dan itu ketangkep dan tapi posisinya itu numpuk sama suara TV. Karena pas pada saat itu aku emang udah ngerasa nggak nyaman, jadi TV itu tak nyalain supaya ada suasana rame gitu ya. Iya. Nah pas di dalam kamar itu tiba-tiba ada suara ketawa kuntilanak itu kan. Keras banget. Nanti kalian bisa denger aja di feed Instagram. Nah itu pengalaman aku pada saat bulan puasa tuh, pengalaman horor. Karena kita tahu kan setan itu kalau bulan puasa tuh kan di kerangkeng. Iya, katanya sih kayak katanya. gitu. Tapi kalau menurutku sih enggak gitu loh. Yang di kerangkeng iblis bukan setan sih. Iya. Jin. Bukan, sorry, bukan iblis, jin.
Yang dirangeng jin. Jin. Tapi kan Jin ya itu. Setan kan juga Setan kan termasuk jin. manifestasi manusia. Oh gitu ya. Wah ini gue nggak paham ini sumpah. Iki Ilmu dalam pergoiban. aku pribadi ngomong ya. Jin itu adalah dia punya jin sendiri nih. Jin itu sendiri, setan itu sendiri. Korin. Iya, gak tahu ya. Aku gak paham gak sih tapi Doppelganger gitu tuh. doppelganger itu manusia. Doppelganger itu biasanya itu genderuwo yang menyerupai. Iya. Oh, itu ada cerita tuh genderuwo lagi. Iya. Jadi kalau setahu gue ya, kebanyakan kalau aku biasanya nonton YouTube-nya Sarah Wijayanto itu, Iya. nah, dia sering kesurupan, Iya. terus dia apa itu, kayak flashback cerita dengan si hantunya itu, katanya itu kan bukan. Jadi yang menjadi hantu itu adalah korinnya si manusia itu pada saat meninggal. Iya. Dan dia terperangkap di alam itu. Tapi jiwanya, rohnya si manusia ini itu sudah kembali ke Maha Kuasa. Iya. Ibaratnya sudah mboi kumul puning-puning rokok, mboi puning surga. Tapi yang terjerat di dunia itu adalah korinnya. Iya. Pada saat dia meninggal, dia menyerupai dengan Orang itu. orang itu. Korin itu kan jin pendamping Jin manusia. pendamping manusia. Nah, itu yang aku tahu. Iya. Nah, apa ya aku bertanya? Iki wis jelas tuh pertanyaannya gak ada anjir. Leng ya, padahal sudah siap untuk di. Ngomong apa gitu? Ngomong apa, Mbak? Nah, itulah pokoknya intinya. Ada nggak pengalamanmu pada saat bulan puasa itu pengalaman horor gitu loh? Nah, aku sing paling ono akeh sih sebenarnya, tapi salah satu sing paling tak ingat sampai sekarang adalah suara tangisan anak kecil. Wow, bisa Bayi diceritakan? ya. Cerita. Waktu itu aku ngekos nih kondisinya. Ngekosku itu posisinya di tempat yang istilahnya dia habis masuk gang ya. Dia masuk gang lagi. Jadi habis gang kecil lagi. Nah, kos-kosannya itu emang kos-kosan baru. Jadi baru bangunan baru lah. Dan katanya itu dia belum diselamatin. Nah, karena aku masuk dan lain sebagainya, tinggal setelah tahun kedua kalau nggak tahun ketiga puasa, itu tiba-tiba malam setelah taraweh, itu kan aku mau tidur nih ngambil keluargaku berempat itu mau tidur, emang cuma satu kamar doang, jadi kosing satu kamar tok loh, langsung kamar gitu. Nah tiba-tiba pas tidur itu, pas mau tidur itu ada suara anak kecil nangis, cowok, kayak suara cowok, anak kecil. Nah nangis. Terus tuh nangisnya berlangsung selama 15 sampai 18 menitan lah, kayak lumayan lama lah. Lama banget ya itu. Lama. Tapi yang denger itu cuma yang gede-gede toh. Aku, mama sama ayah. Adik-adikku itu santai-santai aja. Padahal adik-adikku kecil-kecil loh kan. Padahal biasanya tuh yang paling sensitif. Nah, itu. Adikku kecil-kecil sensitif. Kecil-kecil malah nggak denger. Oke. Lah, setelah ditelusuri lagi, adik-adikku waktu setelah kejadian itu dan setelah dan sebelumnya, itu ternyata adik-adikku kita sadari bahwa adik-adikku kayak berteman dengan seseorang yang tidak terlihat. Jadi dia itu teman imajinasi. iya, kayak teman imajinasi. Soalnya dia nggak pernah keluar. Jadi ya pernah keluar cuman mainnya itu bentar toh. Dan lebih sering main di rumah, main sendiri. Dan dia itu kayak ngomong sama orang. Adikku kan dua nih. Ya. Yang satu rentangnya gak cukup jauh, cuman 3 tahun 4 tahunan lah. Mereka berdua ini kayak mainan sama orang lagi satu. Berdua berarti dengan satu. Bertiga. Enggak, maksudnya berdua yang adik itu berdua. Berdua. Itu akhirnya kayak ternyata suara anak kecil ini adalah suara temannya mereka ini. Oh, berarti mereka ya wajar aja untuk mendengarkan seperti itu. Iya. Mungkin. Ternyata bukan mereka nggak dengar, tapi mereka iki koncoku lagi ngomong. Oh, ngomong. Nah, kan mereka waktu itu masih kecil kan, istilahnya belum ngerti lah istilahnya. Kemarin-kemarin gue cerita nek ternyata itu temennya DE dan temennya itu gak bisa keluar dari situ. Gak bisa keluar dari rumah. Kos-kosnya gak bisa keluar dari kosnya itu. Jadi dia di situ terus. Kenapa? Makanya gak tahu. Adik-adikku gak pernah mau tahu juga, kan mereka cuma buat mainan aja. Ya buat main sih. Iya, mereka gak bisa keluar. Orang itu gak bisa keluar, anak kecil itu gak bisa keluar. Terus itu tahun ketiga ya. Tahun setelahnya itu ada pocong.
Tapi waktu itu aku tidur. Berarti anak kecilnya sudah besar gitu ya? Nggak ngerti yo aku yo. Nggak ngerti yo. Tahun selanjutnya aku ada pocong. Tapi waktu aku diceritain sama ayahku ini. Ayahku kan kejawen nih. Dia jadi gak takut sama sekali dengan hantu-hantu itu, gak percaya. Soalnya ayahku ngomong itu cuma manifestasi manusia. Yang dia itu gabut aja. Iseng gitu. Iseng. Dan semakin kamu takut, semakin dia pengen buat nakutin Betul. kamu. Semakin kamu takut, pasti semakin dia itu lebih serem nakut-nakutinya. Iya. Tapi kalau kamu ketemu terus berani, dia bakal hilang. Iya, soalnya nek kata ayahku yo, ini sama seperti episode lalu. Setiap energi negatif itu bakal memicu energi negatif lainnya. Betul. Dan ternyata ketakutan itu memberikan dia kekuatan. Jadi Betul. kayak aura gitu, aura kita yang takut itu Diserap. diserap sama dia. Akhirnya sebenarnya dia gak bisa muncul. Jadi hantu yang muncul di dunia kita itu hantu yang kuat. Itu biasanya kalau aku ngasih tahu ke teman-teman ya, kenapa kalau kita sampai bisa ngelihat setan. Contoh nih kayak kadang sering itu yang kirim cerita ke podcast Saron tuh tentang ketindihan. Iya. Kalau aku sih untuk logikanya tuh bukan ketindihan, Itu paralysis gitu. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Nah, kalau sampai dia ngelihat sosok karena emang dia itu sudah tersuges. Iya. Tersuges dengan hal-hal. Kalau ketindihan itu pasti dia sugestinya, waduh ditindih. Iya. Dan dari situ Akhirnya muncul lah manifestasi nah, itu. anjing tercerminkan. Ya, pokoknya tercerminkan akhirnya. terlihat sosok itu karena banyak sekali kan karena di rumah itu kan pasti ada penunggunya ya. Sebenarnya penunggu itu nggak ngeganggu, Iya, cuma iya. ya karena emang dia tuh udah nunggu sebelum bangunan ini jadi dia Iya. nunggu di situ. Tapi di situ kita ada rasa takut, terus habis itu kita sudah tersuges itu akhirnya terserap nih energi itu sehingga Iya. terwujud suatu sosok yang kita takutin itu. Kalau aku ngejelasin ke pendengar podcast Kisahro tentang masalah sleep paralysis itu kayak gitu. Iya, tapi nek aku sleep paralysis oke lah itu sleep paralysis, tapi untuk hantu yang bisa terlihat itu hantu yang sudah menyerap energi kita. Soalnya kan kita itu sebenarnya ada di dunia kita ada dua menurutku ya. Ada dunia tidak terlihat atau jin dan lain sebagainya, dan dunia kita. Lah, dunia itu bisa kayak paralel, bisa terhubung satu sama lain. Ketika salah satunya itu pengen masuk ke dunia itu, jadi punya energi untuk masuk. Nah, jadi sebenarnya pernah dengar cerita di Sumatera atau apa itu, di pulau di mana ada itu siapa jenenge Ari Lasso pernah manggung di tempat yang itu isinya itu jin, pulau jin. Jadi dia itu manggung terlihatnya sangat ramai ini. Tapi sebenarnya di situ nggak ada siapa-siapa. Tapi Ari Lasso nangkepnya itu ramai banget. Dan kan itu Itu di mana itu? gak tahu aku lupa tempatnya. Enggak, tapi itu kamu dengerin di mana di podcast? ada di YouTube. Oke, aku Di YouTube ada. Nanti coba Ari Lasso manggung di tempat horor. Aku ingetnya kok Ari Lasso. Jadi dia tuh manggungnya depan ini oke ada orang ya, benar-benar ada orang. Tapi dia anggapnya itu sampai belakang banget. Jadi kayak stadion. Nah, stadion kan ada sampai belakang tuh. Lah terus mana waktu dia turun panggung dan dia ke belakang, ternyata itu barisnya tuh gak terlalu panjang. Gak sepanjang yang dia lihat waktu di atas panggung. Oh ya paham. Jadi pada saat dia manggung, yang sebenarnya realnya itu enggak penontonnya tuh enggak sebanyak banyak. itu. Tapi pas dia lihat di panggung, Itu banyak dia banget. tuh ngeliatnya banyak banget sampai di luar Sampai stadion luar. gitu kan, kayak Tapi aku yang tak ingatku anehnya itu katanya penonton-penonton yang di belakang itu dia nunduk semua. Jadi tidak berekspresi gitu. Terus ada lagi ada pesanan truk dan mobil-mobil mewah dan sebagainya banyak ke satu pulau. Ini pulau itu lagi pulau yang sama lagi. Ini Pulau yang kayaknya sama. aku pernah denger deh kalau. Pernah ya? Pernah denger ini. Ada yang pesen Iya. truk atau Mobil mewah ke satu salah pulau. Tapi pas nyampe Dia itu- bingung hutan semua Iya. soalnya. Aku pernah denger ini nggak Nah, tahu di itu mana ya. itu Lupa. itu nek menurutku ya, itu sesuatu hal yang itu sebenarnya jin. Ya sama Jinnya aja ada, kayak misalnya nih ya ono tukang bakso lewat terus jebret, Pak bakso Pak nasi goreng. Iya, Oh iya Mas. Terus habis itu ditungguin nggak lewat ternyata lewat. pas dicek ternyata rumah Kosong kayak gitu. Sebenarnya itu hantu-hantu yang dia semakin kita percaya hantu itu ada, semakin dia punya energi untuk ada. Kayak gitu. Kayak rumah hantu Dharma sebenarnya kan dia enggak menyeramkan awalnya. Cuman karena kita yang berpikir ada yang menyeramkan di situ. Tapi menurutku nggak menyeramkan. Nah, iya Iya. dulu Mbak.
Dulu Udah banyak banyak mikir. banget. Udah Oyo apa? Oh ya gratis. itu sebelum ada Oyo. Oh, Makanya belum dia, ada. Ke situ kan. ke situ. Jadi pada saat aku explore menemukan kondom, nemuin apa Nemuin namanya? apa? Nemuin tisu magic, ya kan? Iya, Lah, apa sih ki? Padahal kerungu. Gak krungu. Aku ya krungu Mas. Iya, bener, Kupingmu budek berarti. Iku tadi. Oke. Nah, Padahal pocong. kawan iku, Iku ya. guru mari ki cerita Oke, pocong oke, kuwi. ya apa ya apa ya apa. Ya, ketemu besku iku cerita nek misalkan waktu malam iku dia ndelok pocong. Tinggine iku Tolong bahasa Indonesia ya. dia melihat pocong ya. Ya sorry. Tingginya itu kusen jendela. Oke. Kusen jendela yang kayu itu loh. Oh. Kayunya. Kan jendela ada kusen tuh. Kusen jendela. Tinggi berarti? Tinggi banget. 2 meteran? Gak tahu ya, aku gak bisa mendebak ukuran dulu ya. Kayaknya 2 meter ya kayak. Kayak 2 meter segitu. Tapi wajahnya itu gak ada, hitam. Full hitam. Biasanya kan pocong wajahnya nyeremin merah. Hancur Kain gitu kan. kafanya? Kain kafannya putih, bersih kan kafannya. Bersih banget kan. Katanya ayah, bersih banget kan kafannya. Dia itu gak ganggu, cuman muncul. Oh. Tiba-tiba diem aja dia sebenarnya. Cuma ayah kan bilang kalau misalkan sesuatu itu muncul atau setan muncul itu biasanya ada hal yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya itu bau tikus. Batang tikus. Kalau pocong itu kehadirannya kata ayah, kehadirannya itu ditandai dengan bau batang tikus. Batang tikus. Relate. Lihat ya. Gue pernah ngalamin ini. Jadi gue dulu pernah explore di salah satu yang kita explore itu Sen, Yang di mana? yang TK Terbengkalai. Oh, oke. Itu sebelum aku explore sama Sandy ya. Aku explore sendiri itu. Iya. Kebetulan berdua sih sama temen gue, tapi temen gue nunggu Di luar. karena nungguin motor gitu kan. Jadi aku pernah explore di sana. Terus sebelumnya itu explore sebelumnya YouTuber sebelumnya itu pernah bilang kalau dia pernah nyium bau bangkai. Iya, bangkai tikus Nah, dan sebagainya. akhirnya waktu itu aku explore ke sana, jujur itu agak merinding buat aku ke sana ya, karena di situ banyak banget interaksi suara. Aku gak bisa ngeliat. Suara. Apa contohnya? Ada kayak suara apa ya, kayak orang Jalan. jalan srek gitu. Aku pikir tikus. Oh, Terus itu menuju ke kamar mandi. Pas aku cek di kamar mandi itu nggak ada apa-apa, kayak maksudnya koran atau plastik atau apa mungkin digeser sama tikus kan. Tapi itu nggak ada apa-apa, pure kosong. Uish. Nah di situ inget nggak yang ada tandon? Ya. Yang apa di luar rumah lah. Iya di luar rumah di belakang. Karena ini dapur, sampingnya itu tandon, terus depannya itu kayak ada pohon. Agak tumbang nggak sih itu? Pohon Enggak, apa enggak. itu? Mangga atau jambu atau apa aku lupa. Terus di bawahnya tuh ada batu nisan satu tok. Wih. Tapi dia polos batu nisannya, nggak ada tulisannya. Oh, Nah katanya itu yang kecium bau bangkai itu di daerah Daerah tandon situ, itu. Tandon. Karena aku penasaran, aku datengin di situ, terus aku cek. Pertamanya nggak bau, nggak nyium bau bangkai. Iya. Tapi pas di sebelahnya tandon itu dosen yang rumahnya yang agak roboh itu si ngatepnya. Nah itu aku masuk situ, itu kecium bau bangkai. Dan itu sempet aku cek sekeliling, mungkin kan ada bangkai tikus atau bangkai apa, tikus, cicak atau apa gitu. Itu nggak ada cuy. Gak ada sama sekali ya. Nah, nggak ada. Tapi pemikiran gue bukan pocong, tapi kuntilanak. Kalau kuntilanak itu melati. Bau melati. Melati, Tapi kuntilanak. melatinya bukan bau sing iki spesifik iki nek kuntilanak. Iki jujur deh, merinding. Nek kuntilanak spesifik. Merinding dia. Nek kuntilanak iku spesifik ngene. Melatinya iku melati sing baru kuncup. Oh Ya iya. apa iku melati bau Lebih kuncup? kayak Dia iku baunya bukan wangi, cuma bau melati. nyenget sih. Nyenget. Nyenget. Makanya aku paling gak suka sama parfum melati karena itu sih disukai kuntilanak. Kuntilanak ada 2 aku suka nih. Melati sama orang yang sisiran di depan kaca. Tapi BTW aku pernah loh Iya kan? ngelakuin itu. Iya, Tapi tapi nggak nggak muncul. Nggak Nggak ngefek. efek. Karena Jujur aku takut loh buat sisiran di depan kaca. Beneran nih. Enggak, sisirannya itu Sisanya katanya khusus. tengah malam tapi disinarin pakai lilin. Iya. Lilin satu. Jadi gelap. lampu madang di depan kaca lilin. Berarti random sisir Nah nggak itu aku apa-apa ya. pernah. Aku pernah cerita tuh Ganya. Iya, Gimana caranya kita bisa ngeliat Lihat hantu. hantu. Nah salah satunya aku pernah ngelakuin gitu tapi gak ngefek sih. Iya. Mungkin Mungkin aku Karena cewek kan kuntilanak kan cewek nggak Enggak, suka. mungkin karena aku kurang
kurang peka Iya, atau mungkin karena katanya kan kalau orang yang terlalu tidak percaya itu biasanya susah untuk Nah, memunculkan. dia akhirnya mereka nggak punya energi. Iya. Jadi nek sing tak tangkap itu adalah menurut pemahamanku, setiap benda itu dia punya Penunggunya. rekaman, bukan munggu. Enggak rekaman Rekaman spiritual. Nah, rekaman spiritual. Dan Iya. butuh sebuah energi untuk menampilkan rekaman spiritual tersebut. Nah, itu alasannya kenapa aku suka banget explore tempat terbengkalai, tapi iya. di dalamnya masih banyak barang-barang. Barang-barang asli dari situ. Iya, betul. Nah, sekarang udah Om Ho bilang di Deddy Kobuser, udah ada teknologi di mana kita bisa melihat kembali rekaman masa lalu itu, energi. Oh ya? Iya katanya Om Ho udah ada katanya. Di podcast Deddy Kobuser. Soalnya aku emang seneng ambil Om Ho karena nampak tilas ya kan. Aku emang seneng nampak tilas kan. Aku senengnya waktu dia collab sama Raditya Dika. Iya. Raditya aku sama si Dodit. Dia sing langsung ke tempatnya itu loh. Dan makanya di Raditya Dika itu dia pernah cerita yang dia pakai baju dokter. Dia habis explore di Rumah Sakit Mardi Waluyo dan Iya. itu aku sudah pernah explore ke sana. Tapi biasa. Ya aja. Serem. Cuma aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa Iya, mungkin nampak. karena nggak peka aja. Iya, cuma ngedengar suara kayak orang sakaratul maut Iya, itu nafas dan nafas dan kalau lain dibilang sebagainya. makanya hal menurutku yang paling serem untuk didatengin adalah bangunan rumah sakit sama bangunan yang di dalamnya masih banyak barang-barangnya. Itu menurutku horor banget. Nah aku paling serem waktu ngumbah keris sih. Nyuci keris gue paling serem sih. Soalnya kan Banyak pantangan ya. banyak pantangan pertama, kedua. Wah tapi seru untuk dilakukan. Soalnya karena kan masih sering untuk nyuci keris kan. Di ayahku masih sering nyuci keris. Jadi aku kadang-kadang ya ikut nyuci. Terus aku ya juga tahu tradisi-tradisi gitu-gitu. Tapi aku paling serem waktu memang nyuci keris. Biasanya tuh bulanku rasanya kayak berbeda dari biasanya. Itu biasanya malam suro ya. Bener, malam satu suro. Malam satu suro itu biasanya setannya luwe brutal. Katanya. Party, pestanya party. Katanya. Biasanya kan kalau malam satu suro tuh banyak yang nyuci keris, banyak yang Nyuci gamelan juga. berendam di petilasan, Petilasan, kayak gitu-gitu ya. 7 rupa, mandi 7 rupa itu sering gitu. Nek aku mentok itu paling mentok aku melakukan tradisi itu tapak ibu kalau nggak salah. Tapak ibu itu kita dilangkai ibu 7 kali. Oh itu aku tahu. Itu Ya, tahu kan? emang di desa-desa tuh pasti Iya ada. pasti ada kan. Nah aku mentok itu di situ sama mandi kembang nggak pernah. Oh itu pulpen, pensil dan sebagainya dimasukin di air kembang. Biasanya tuh kalau tapak ibu itu, kalau aku sih bilangnya bukan tapak Langkah ibu sih, Langkah sorry. ibu itu Langkah biasanya ibu. pada saat kita mau Melakukan merantau. sesuatu. Oh Iya, merantau. merantau biar selamat atau apa itu dilangkain ibunya. Iya. Terus kemarin itu aku temanku kan ada yang meninggal. Bukan temanku, ibunya temanku ada yang meninggal. Iya. Terus sebelum disolatkan, Iya. bawa ke masjid, itu anaknya disuruh ngelewatin di bawah kerandanya ibunya itu supaya nanti ibunya bisa tenang di alam sana. Kalau sama dosa-dosa anaknya itu bisa diampunkan sama ibunya. Iya benar. Nek dosa biasanya itu sih minta maaf ke ibu itu nyuci kaki terus diminum. Ya, nah ini kan posisinya ibunya sudah meninggal. Oh, gitu. Jadi ngelewatin nunduk di bawah kerandanya gitu. Jadi gitu. Kemarin sih aku pas lihat. Jadi itu sebenarnya momen yang baru aku tahu dan Oh iya. baru tahu sih aku itu waktu kemarin orang tuanya temanku meninggal itu. Itu guys. Itu kalau naruh apa gue udah naruh sih istilahnya ngasih tanah terakhir. Sampean masih relate nggak sama itu? Ngasih tanah terakhir waktu meninggal, orang tuanya meninggal. Itu sih masih relate ya? masih relate sih, masih banyak yang aku lihat sih. Jadi Masih kayak banyak. kita ngelimpar tanah terakhir kan. Oh enggak, dia tanah terakhir tuh ditaruh bukan lempar, ditaruh sudah selesai semuanya itu dia naruh tanah terakhir. Terus dia kayak kayak doa di situ. Nggak tahu aku. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nek, aku pernah lihat itu mentok sampai dia tapa. Jadi tanah terakhir sambil tapa. Gitu. Saking dia menghormati orang tuanya, dia pengen aku tak lama dulu di sini doa dan lain sebagainya. Kalau aku taunya itu kalau semisalnya ada salah satu anggota keluarganya
yang meninggal kalau nggak malam Jumat Kliwon, biasanya itu malam Jumat Kliwon, itu ditungguin sampai 7 hari 7 malam makannya. Supaya biasanya itu kalau orang yang meninggalnya pada malam Jumat Kliwon itu kafannya atau apa itu biasanya dicuri sama orang dan itu dipakai untuk spiritual. Biasanya bukan kafan itu tali etok. Iya talinya maksudnya Tali nyatok. tali pocongnya itu. Tali nyatok diambil. Itu ditungguin pokoknya makamnya itu ditungguin karena ini ada di desaku dulu itu yang sering hilang. Biasanya perawan gak sih Mbak nggak? Harus spesifik soalnya Oh biasanya. nggak tahu aku pokoknya. Spesifik harus perawan Yang aku biasanya. tahu itu yang dia meninggalnya pada saat malam Jumat. Iya, malam Jumat Kliwon dan perawan. Itu itu keren. Itu katanya bener-bener manjur untuk kita. Oh makanya anak filmnya ya. Iya, tali pocong perawan. Iya yang main Dewi Persik aja. Tapi itu real loh, Bek. Temennya ayahku itu telah melakukan itu. Oh ya? Iya, soalnya cara pertama wis gagal. Cara pertama itu dia ambil benda yang paling sering dipakai. Iki maaf ya Mbak ya, sepurane. Katok dalam celana dalam wanita. Iya. Yang dia sukai diambil, disimpan di lemarinya dia. Itu untuk apa? Biar ceweknya itu tidak bisa pergi dari dia. Dia nggak bisa melet tapi ceweknya itu nggak bisa pergi. Wah, kita Anda harus tanya sama bapakmu. Kenapa aku sampai sekarang tidak punya jodoh ini ya? kamu sampean kasih apa celana dalamnya sampean. Yo, aku nyantolin bapak Ede lah. Atau aku yang nggak mau. Wala. Soalnya peletku biasanya kan banyak. Ada yang dia naruh darah perawannya di kopi, terus ada yang dia pakai tali pocong Kalau aku perawan. tahunya itu yang ini, yang apa namanya darah haid. Iya, Ya, darah kopi haid. itu balut, Kopi. itu tahu sih. Dari kopi terus Terus diminum sama si cowok si supaya cowok. si cowok itu nurut sama ceweknya. Nah itu aku tahu. Karena itu masih terjadi. masih sering terjadi. Masih terjadi. Dan Pak itu, Deku seperti itu sampai sekarang. Wow. Pak Deku Bahaya ya. Dan itu enggak bisa diapain enggak bisa. Sampai si perempuannya itu yang ngelepasin sendiri ataupun meninggal. Sen tolong aku Sen. Aku mau dewe konco. Enggak. Nek lanang biasa susuk. Masuk lanang susuan. Duh ngawur ae mbakku. Ada. Aku kebanyakan sih cewek sih. Mbakku itu gak bisa meninggal dari selama 7 hari gara-gara susuknya masih lengkap. Wah anjir. Ini ada cerita nih. Susuknya masih lengkap. Ada cerita nggak tahu nih siapa ya. Pokoknya itu di desaku ada. Kalau di desaku tuh masih kayak apa ya, percaya dengan apa ya, ajaran-ajaran zaman dulu gitu loh. Mau dukun, mau apa gitu. Jadi masih banyak yang aku jujur aku dulu pernah pakai susu. Tapi bukan susu untuk mikat cowok bukan, tapi susu untuk pengasihan. Apa waktu itu kan aku tes CPNS. gitu. Ya, terus dikasih susu buat pengasihan gitu loh supaya Kasihan. ya kayak gitu. Tapi ya nggak mempan sih ya. Ibuku mempan ibuku. Pakai kembang kantil. Kembang kantil Terus ditaruh sini terus dikasih bedak. Itu bahaya loh kembang kantil itu. Tapi udah lepas. Bahaya soalnya dia Lepas. disukai sama itu. Makhluk juga, Makhluk lain itu itu juga. makanan kesukaannya jin. Loh, serius. Sampean duwe. Lo enggak, aku dulu pernah. Tapi kan aku kan enggak, katanya kan udah enggak ada gitu. Makanan kesukaan jin tuh sing tak tahu yo, kembang kantil, ayam cemani, kopi pahit. Iya. Itu. Tapi ini sorry ya, gue mau cerita nih. Jadi dulu itu kan, ini kan mbahmu ya, Mbah Putri ya. Ya. Mamaku tuh kan masih percaya dengan hal-hal dukun dan segala macam. Nah, ini pada suatu saat itu gue nggak tahu nih, dukunnya ini beneran apa nggak tahu. Apa dia dukun beneran, apa dia dukun bohong-bohongan, gue nggak tahu ya. Terus habis itu dia itu kayak bantu aku supaya aku itu dapat jodoh. Katanya kan aku itu ditutup sama Oh, orang, pintunya ditutup. ya, sama orang yang pernah suka sama aku atau tetanggaku, aku nggak tahu ya. Dia balas dendam dengan cara Iya, tutup. nutup aura jodoh gitu kan. Jodohnya ditutup. Nah, ini dulu tuh dukunnya itu sampai dia minta maaf ya, bra yang aku pakai. Terus katanya branya itu dilarung ke laut. Lautnya tuh kenjeran situ. Terus aku disuruh mandi pakai air sumber. Aku nggak tahu sumber mana, tapi yang aku tahu tuh airnya bau banget. Iya. Terus dikasih kembang dan aku mandinya itu di
area Kenjeran. Iya, Katanya itu harus mandi. Kan di situ Kenjeran kan ada motel. Iya, Nah, aku disuruh mandi di situ. Tapi dia tuh sama istrinya. Aku ngajak temanku karena aku takut kan. Nah, sedangkan aku kalau mau nolak itu harus tukaran dhisik. Harus adu Jauh-jauh mulut dari dulu bertengkar ya. sama aku kan. Jadi mau nggak mau kan aku turutin aja ya. Jadi aku disuruh mandi di situ katanya supaya kenapa harus mandi di dekat pantai atau laut supaya gaibnya itu ikut dilarung juga gitu loh. Nah itu menurutmu bener nggak sih sampai dia minta bra kayak gitu? Nah, minta bra mungkin Barang yang dipakai sih. Barang yang dipakai dalam waktu walaupun itu sampai nempel dengan diri. Ini menurutku pribadi ya. Sesuatu negatif itu harus diselesaikan dengan hal yang positif. Oke. Nah, ketika pintu jodoh itu tutup, ya kembali ke Tuhan, bukan kembali ke negatif lagi. Makanya sholat. Duh enggak, ada caranya, ada amalan. Ada yang harus caranya. dilakukan. Kalau kata mbahku yang cewek, mbahku yang cowok, mbahku yang cowok kan dukun tapi Islam. Dukun Islam. Dia itu caranya adalah kita puasa selama 40 hari. Puasa. Dan puasa itu bener-bener puasa nyel. Kena puasa kan biasanya kita cuma nahan lapar sama haus tuh. Iya betul. Itu bukan puasa. Itu menurutku. kan Itu puasanya anak SD itu biasanya. aku gak puasa. 30 hari full gak puasa. Dapat tak? Enggak dapat. Dapat masalah. Dapat masalah. Ya mati. Waduh ya Allah ya utangku akeh ya Allah. Ya aku Terus, 40 hari full, puasa 40 hari full dan amalan-amalannya itu harus penuh. Nah, biasanya itu 40 hari. Itu kalau menurutku itu mensucikan diri kembali 40 hari, selama 40 hari. Kalau ngomong-ngomong soal apa tadi mau aku kan ngomong kata lagi. Oh, iku, bahkan tahu masang susu supaya pengasihan itu. Mama aku punya tongkat dulu. Oke. Tongkat di mana ketika kamu punya tongkat itu, Mbak, itu kan tongkat pemberian Mbah. Tongkat itu digunakan untuk biar atasanmu itu tunduk padamu. Oke. Ya kan? Oh, kau cerita gak sih? Belum. Gurung ya? Tunduk. Dan tongkat itu ternyata beneran. Jadi selama mamaku kerja, atasannya itu gak berani marahin dia. Gara-gara tongkat itu tadi. Tongkat itu gak dibawa sebenarnya, cuma disimpan aja di kamar dia. Di rumah gitu. Di rumah cuma disimpan. Jadi rumahku itu dulu, itu rumahku misalkan ada satu rumah. Di depanku ada satu ruangan khusus kayak mbakku. Dan isinya itu banyak, ada kitab, ada tongkat, ada keris. Dan dia itu sangat rutin untuk membersihkan itu semua. Sampai akhirnya itu semua dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya karena kan emang kalau gitu kan berarti kan Mbak Muis terkenal ya. Terkenal. Jadinya kan banyak masyarakat sekitar yang memicu untuk nyuri Iya, barang nyuri dan tersebut yang sebagainya. dipikirnya barang itu bisa membawa keberkahan. Padahal sebenarnya ya enggak. Kalau kita enggak ada amalannya ya enggak. Enggak, nah mbakku itu ini aku contoh bener-bener real kayak ngerti Yusuf Mansur gak? Sing dia Iya, tahu. bilang nunjuk 1 triliun Walah. uangnya dari mana? nek nunjuk ambil. Somasi aku ini. So masih kakak. Gak sing dia ngomong saya nunjuk ambil pergi. Sing dia mau iku lho. Lah, aku gak percaya iku. Soalnya mentok iku kudu nunjuk ambil pergi enggak, cuman kon iku dikasihani. Nah mbakku iku seperti soalnya mbakku yang laki iku dia iku sampai 1 tahun sebelum akhiratnya dia itu masih berkelana. Jadi dia iku wis ngiter kabeh kota wis. Dan dia tidak pernah punya uang. Tapi yang masalah si YM. Yeah, Ya itu yeah. ya. YM. Sampai dia bisa apa ya? Ibaratnya tuh kayak apa sih? Misalnya ya. Penipuan. Enggak, kayak dia bilang ibu punya apa? Punya Yo, cincin. Nah, wih, ini kalau disedekahin ini sedekah, nanti bisa Kembali apa? lagi Kembali jadi lagi apa? jadi apa? Jadi nanti pasti Allah bakal ngasih yang berlipat ganda. Iya. Oh, kayak MLM gitu ya? Nah, enggak maksudnya nanti dia pada saat dia berdakwah. Iya. Terus dia menuju ke satu orang itu, si ibunya itu dengan ikhlas ngasih. Iya. Sampai dia bilang, "Bapak punya apa? Wah, 1 mobil ini dikasih Satu buat motor. kita untuk sedekah kayak gitu." Nah,
Itu kalau aku sih menurutku dia pasti punya susuk juga ya sampai orang-orang itu nurut untuk ngasih sedekah. Kayak iya. Kayak iya. Aku enggak paham soalnya nek aku lihat di Mansur iku mungkin karena orangnya sudah terbiasa jadi dia iku kayak meyakinkan orang. Oh, pinter-pinter ngomong. Pinter ngomong, bener. Pinter Manipulatif ngomong. gitu ya. Kudu manipulatif. Lebih ke dia itu nek misalkan dari sales, dia kayak dari penjualan tertinggi deh. Iya, kok bapakku sales. Tambah. Demen. Oh, aku sudah diam. Sudah nih. Editornya beda gitu. Bapaknya kerja. Dia gak bakalan denger podcast gua. Iya sih aman sih. Gak ngerti tuh di podcast. Gak. Enggak. Kenapa? Terus main kok iso ngerti podcast segini? Jauh. Itu nanti ya. Wis gak usah kok. Oh, beda ya, Iya, mohon maaf, Stage. editor saya beda ya. Editor saya beda. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya untuk obrolan tentang ini mungkin temanya lebih ke kejawen atau Iya mungkin sih. cerita klinik. Nah, cerita klinik nih ya. So mungkin pasti nih ya dari beberapa pendengar podcast kisah horor pasti pernah nih ngedengerin masalah hal-hal yang kayak begini, yang masalah kembang kantil, susuk, apalagi sisir tengah malam, mencium bau bangkai, mencium melati kayak gitu ya kan pasti relate banget dengan kehidupan teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang pernah mengalami itu semua jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify dan kasih bintang 5 buat podcast sekedar Gibah. Jangan lupa follow Instagram kami di sekedar Gibah. Jangan lupa juga kasih kami modal Gibah di bio Instagram kami juga ada. Ship. Follow kami juga di Spotify dan kasih kami bintang 5. Ship. Nah itu tadi ya. Supaya kita semua itu semangat untuk berpodcast untuk membuat ngasih cerita buat kalian semua supaya kalian tuh lebih semangat dengerin kita juga. Gitu. Akhir kata saya Ana undur diri. Sendeka Putra. Bukan Bujang gak pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Ciao. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.